Stop. Tunggu dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan menyampaikan materi tentang perbedaan anatomi antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah keping bijinya, yakni tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Apa sajakah perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil? Lihat dari bentuk akarnya, biji, daun, batang, dan bunganya. Mari simak penjelasan berikut ini. Di sini saya menjelaskan tentang perbedaan pada biji monokotil dan dikotil. Tumbuh-tumbuhan dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan jumlah kepingan pada bijinya. Seperti monokotil disebut punya biji satu atau tunggal, sedangkan dikotil mempunyai biji yang berkeping. Bukan itu saja perbedaannya. Dikotil mempunyai tulang daun yang menyeret dan menjari, batang berkambium, akar tunggang, dua kotiledon, batangnya kering dan batangnya tidak beruas. Sedangkan monokotil itu tulang daunnya sejajar atau pitanya melengkung, batang tidak berkambium, akarnya berserabut, satu kotiledon dan batangnya basah dan batangnya pun beruas. Itu saja pada perbedaan biji monokotil dan dikotil. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada perbedaan pada akar. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan monokotil dan dikotil pada akar. Akar pada tumbuhan monokotil itu adalah akar serabut yang kecil dan tipis, serta pada umumnya memiliki tudung akar. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil memiliki akar tunggal yang bercabang dan kuat, serta pada umumnya tidak memiliki tudung akar. Juga dilihat dari akarnya, tumbuhan monokotil memiliki akar yang tidak berkambium. Peripika pada akarnya itu terdiri dari beberapa sel yang membentuk akar rata. Nah, phloem dan xilem itu dengan jumlah yang sangat banyak, letaknya saling bersalingan, memiliki inti akar yang besar dan mulut. Sedangkan pada tumbuhan dikotil tidak ada mulut. Phloem pada akar tumbuhan sejenis dikotil, letaknya itu terdapat pada bagian ruas xilem atau yang dibatasi dengan kalbu, dan xilem terletak di bagian tengah akar. Nah, selain itu, pembuluh xilem pada tumbuhan dikotil itu mempunyai dinding yang tebal, sedikit cerah tapi parenchymnya banyak. Nah, parisikalnya itu hanya satu lapis sel saja. Kemudian batas kalipra dan ujung akar pada tumbuhan dikotil itu tidak begitu jelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan batang dan daun. Tanaman dikotil dapat bercabang karena adanya kambium. Kambium terletak di antara xilem dan phloem. Kambium memungkinkan pertumbuhan sekunder. Batang tanaman monokotil tidak bercabang karena tidak memiliki kambium, sehingga tidak memungkinkan adanya pertumbuhan sekunder. Ikatan pembuluh pada tanaman dikotil bersifat kolateral terbuka. Pada ikatan pembuluh terbuka, xilem berada di sisi dalam dan phloem di arah sisi luar. Di antara xilem dan phloem terdapat kambium. Sebaliknya, pada tanaman monokotil terdapat ikatan pembuluh ketat. Xilem berada di sisi dalam dan phloem berada di sisi luar. Di sela-sela xilem dan phloem ini tidak ada kambium. Sekarang perbedaan daunnya. Daun monokotil tidak bercabang dan berbentuk sejajar. Contohnya adalah daun kelapa,
berbeda dengan daun dikotil, seperti pepaya yang bercabang dan daun mangga yang berbentuk sirih. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang yang kelima. Saya akan menjelaskan anatomi perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil bagian bunga. Bunga adalah alat perkembangbiakan generatif tumbuhan yang bibitnya tertutup. Saya akan membagi menjadi 3 bagian kelompok penjelasan. Yang pertama, anatomi bagian bunga dan bijinya. Yang kedua, kelengkapan bagian bunga, dan yang ketiga, alat kelamin bunga. Pada bagian pertama terdapat tangkai induk bunga atau ibu tangkai bunga, yang merupakan akses bunga dalam lanjutan tangkai atau cabang. Yang kedua, tangkai bunga merupakan bagian yang berada tepat pada bagian bawah bunga yang menjadi pendukung terakhir pada cabang bunga yang berfungsi sebagai penghubung antara